Film dibuka dengan adegan kemunculan Kurt Warner alias Nightcrawler. Si makhluk mutan biru bertato yang memiliki ekor, mata kuning, dan bertelinga runcing. Walaupun statusnya dia adalah sebangsa setan, namun dirinya memegang iman yang kuat terhadap agama Katolik. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat McKenna di kantor Oval. Nightcrawler menggunakan kemampuan teleportasinya yang luar biasa cepat. Ketika dia bersiap untuk menikam Presiden dengan pisau yang ditandai dengan label karet, dia ditembak di lengan oleh seorang penjaga yang terluka. Kemudian dia dipaksa untuk melarikan diri. Adegan berikutnya beralih ke danau alkali yang dibendung oleh bendungan besar, di mana Logan alias Wolverine muncul kembali dan menemukan serigala putih sendirian. Setelah itu, dia menemukan pangkalan beku dan sisa-sisa struktural yang ditinggalkan dari komplek industri danau alkali, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam. Di sana dia mencari informasi lebih lanjut tentang asal-usulnya. Di tempat lain, nampaknya Strom di bawah pengawasan Dr. Jean Grey. Belakangan menderita gangguan telepati yang sering mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Sementara Cyclops sedang melakukan kunjungan lapangan mahasiswa ke Museum Sejarah Alam di New York. Dia memimpin anak-anak mutan dari sekolah X-Mission Profesor Carl Xavier untuk ajang berbakat di Westchester City County, New York. Namun Jean merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di Food Court Museum, John Allardyce alias Spyro bertengkar dengan remaja non-mutan. Keributan pun terjadi. Hingga akhirnya Bobby Drake alias Iceman ikut campur untuk memadamkan api yang terjadi akibat pertengkaran mereka. Kemudian Profesor Xavier muncul setelah membingkai adegan itu untuk memberikan pelajaran tentang larangan pamer kemampuan di depan umum. Sebuah laporan berita TV menceritakan tentang serangan Gedung Putih baru-baru ini terhadap Presiden. Mereka mengeklaim secara tidak adil bahwa kejadian itu melibatkan satu atau lebih mutan, berdasarkan sumber yang mereka dapatkan. Namun ada dugaan bahwa pemimpin Warlord Mutants alias Magneto yang kini berada di sel penjara telah mengatur serangan itu. Oleh sebab itu, Profesor Xavier berinisiatif menggunakan mesin Cereborn-nya untuk mencoba mencari. Di kantor Oval, Presiden bertemu dengan William Stryker, seorang agen pemerintah rahasia yang gila kekuasaan dan berambisi untuk menghancurkan semua mutan yang ada di bumi. William mencurigai sekolah X-Mission sebagai kedok dari aktivitas mutan yang membahayakan manusia. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan beberapa informasinya dari salah satu teroris mutan yang ditangkap di Pulau Liberty. Ditemani oleh asistennya yang bernama Yuriko Oyama, William mulai dengan misinya. Namun tanpa dia sadari bahwa asisten yang berada di sisinya ternyata adalah jelmaan dari Mystique. Kembali ke Logan, dia nampaknya mengalami gangguan ingatan. Kembali ke sekolah setelah melakukan pencarian tentang masa lalunya di utara. Dia diminta untuk membimbing para siswa, sementara Jean dan Strom dikirim ke Boston oleh Profesor Xavier untuk menemukan si pembunuh. Di sisi lain, William mengunjungi Magneto di sel penjaranya. Setelah penjaga menyerang Magneto, William menempatkan serum kimia di belakang lehernya untuk mengendalikannya dan mempelajari segala sesuatu tentang Cerebro. Sementara itu, Mystique yang kini menggunakan wujud aslinya masuk ke komputer William di kantornya di Washington DC untuk mempelajari lebih lanjut tentang informasi yang telah diperoleh tentang Cerebro. Yang mana kemudian dia melihat bahwa William berencana untuk membangun Cerebro lagi. Meskipun lokasi basis operasi dan lokasi konstruksi masih dirahasiakan. Ketika Yuriko yang asli memasuki kantor, Mystique dengan cepat menyamar sebagai petugas kebersihan malam hari untuk melarikan diri. Di sisi lain, setelah terbang ke Boston dengan X-Jet, Strom dan Jean menemukan Nightcrawler yang bergerak cepat dan berteleportasi di sebuah katedral kosong. Setelah berhasil menaklukkannya, mereka menyadari bahwa dia telah dipaksa oleh pihak lain.
Pada saat yang sama, Cyclops dan Profesor Xavier mengunjungi Magneto di penjaranya, di mana Magneto mengungkapkan bahwa William sering mengunjungi untuk menggali informasi. Dia juga menunjukkan bahwa putra mutan William, Jason, pernah menjadi siswa di sekolah Xavier. Magneto mengaku bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk memberitahu William segalanya yang ada di kepalanya. Saat Magneto masih melanjutkan ceritanya, tiba-tiba gas transferan dipompa ke ruang penjara dan membuat keduanya pingsan. Sementara di luar sel, Cyclops bertarung melawan penjaga penjara seorang diri. Namun sangat disayangkan aksinya dapat dikalahkan oleh tangan kanan William. Keadaan pun menjadi lebih kacau saat sekolah Xavier diserang oleh tentara yang dipimpin William. Menyadari hal itu, Wolverine segera memimpin serangan balasan bersama murid lainnya untuk membela diri dengan kekuatan mereka. Beberapa berhasil melarikan diri melalui serangkaian terowongan bawah tanah, meskipun beberapa siswa ditangkap. Setelah secara pribadi mengambil alih, William berhadapan muka dengan Wolverine, mengisyaratkan bahwa dia telah bereksperimen padanya 15 tahun yang lalu. Untuk melindunginya, X-Men mendirikan dinding es tebal di antara mereka, sehingga percakapan terpaksa harus berakhir. Beberapa mutan yang tersisa dan Wolverine melarikan diri dengan mobil Cyclops yang melaju kencang menuju Boston. Mereka berhenti di rumah Bobby untuk bertemu dengan Storm dan Jean Grey. Di sebuah bar, Mystique yang menyamar sebagai Chris mencoba menggoda Magneto dan Michelle Laurio. Rupanya, dia berniat untuk membantu rencana pelarian Magneto. Dan benar saja, tak lama berkat kecerdikannya, Magneto akhirnya bisa melarikan diri dari penjara setelah mengesahkan besi dalam tubuh Michelle dan membunuhnya. Kemudian adegan beralih ke luar Boston. Orang tua X-Men nampaknya terkejut ketika menemukan Logan dan yang lainnya di rumah mereka. Seketika keadaan rumah menjadi ricuh. Terlebih saat X-Men mengungkapkan bahwa dirinya adalah mutan. Keluarganya terlihat sangat terganggu dan segera melapor pada polisi. Setelah polisi mengepung rumah, Logan yang mulai emosi diperintahkan untuk menarik cakar besinya. Namun ternyata dia tidak bisa menarik cakarnya sesuai keinginannya. Alhasil Logan ditembak di bagian dahinya. Namun kemampuan mutannya memungkinkan dirinya baik-baik saja dan melakukan recovery dengan cepat. Kemudian Pyro yang juga terpancing emosi melemparkan ledakan api ke arah petugas polisi. Untungnya Rogue dapat memadamkan api dengan udara dingin yang diserap dari pergelangan kaki Iceman. Tak lama, rombongan mutan tersebut dijemput oleh X-Jet yang dikemudikan oleh Dr. Grey, sambil dikejar oleh dua pesawat tempur F-16 Air Force. Storm menghalangi pengejaran dengan menciptakan tornado raksasa yang berputar-putar. Dan Jean yang terampil secara telekinetik mengarahkan satu rudal yang ditembakkan keluar jalur. Tetapi rudal kedua meledak di dekat X-Jet dan menyebabkan kerusakan. Rogue tersedot keluar dari pesawat tetapi diselamatkan oleh kemampuan teleportasi Nightcrawler. Yang mengejutkan mereka, Magneto dan Mystique muncul untuk sementara bergabung dengan X-Men. Dia memperbaiki lubang di jet dan mencegahnya agar tidak jatuh. Mereka rupanya telah menemukan lokasi rencana dibangunnya Cerebro Jilid 2. Tempat itu adalah markas operasi bawah tanah pribadi milik William. Keesokan harinya, kelompok itu terbang ke markas William, di mana di bunker bawah tanah, William menahan beberapa siswa yang diculik dari sekolah. Ketika mereka tiba di pangkalan, Mystique yang berubah menjadi Wolverine memasuki spillway. Dia diizinkan masuk ke bunker dalam keadaan diborgol. Lalu dia melawan beberapa penjaga sebelum memasuki ruang kontrol laboratorium yang dijaga ketat oleh sistem. Saat William mencoba mendobrak pintu untuk masuk, sisa kelompok penyelamat mutan juga berhasil masuk. Sementara itu, Jason dan Profesor Xavier telah memasuki ruang Cerebro. Kelompok itu kemudian berpencar. Satu untuk menyelamatkan anak-anak lain yang ditahan, dan yang lainnya untuk menemukan Profesor Xavier di Cerebro. Namun Wolverine yang semakin penasaran memutuskan pergi sendiri untuk mencari lab rahasia masa lalunya. Di sisi lain, rupanya Cyclops secara diam-diam telah dimanipulasi oleh William.
Jinnya menyadari hal itu dan mencegah Cyclops meledakkan mereka dengan laser matanya yang kuat. Di laboratorium, Wolverine akhirnya mengingat masa lalunya melalui kilas balik. Ketika Sinar X diambil dari struktur tulangnya saat logam adamantium dimasukkan ke dalam tulangnya. Dia berulang kali dicelupkan ke dalam air saat dirinya berteriak kesakitan. Dia juga ingat ketika dia melarikan diri dalam keadaan telanjang dan marah saat pertama kali melihat cakarnya. Tak lama, William dan Deathstrike muncul di hadapan Wolverine. Pertarungan pun pecah antara William dan Wolverine. Dalam duel pertarungan yang mendebarkan, keduanya bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan berakhir ketika Wolverine berhasil menikam perut William dengan nozzle adamantiumnya. Di kubah Cerebro, Kasendris Intes Profesor Xavier untuk membunuh mutan mulai bekerja. Banyak mutan pingsan karena suara dengungan keras di kepala mereka. Lalu Magneto mencoba menghentikan serangan dan mengenakan helmnya dan menutup kubahnya agar tidak berbahaya. Setelah mengkonfigurasi ulang ubin interior kubah, Masik yang menyamar sebagai William membalikan arah Jason yang menyebabkan Profesor Xavier mulai membunuh semua manusia, bukan mutan. Mastik dan Magneto kemudian melarikan diri dengan helikopter. Sementara itu, William terus mencoba melarikan diri meskipun Wolverine membuntutinya, menusuknya dan menuntut jawaban atas tragedinya di masa lalu. William berusaha untuk bernegosiasi dengan Wolverine, tapi bukannya memberikan penawaran menarik, William justru menghina Wolverine secara terang-terangan. Sebelum Wolverine benar-benar naik pitam, tiba-tiba sinyal alarm berbunyi kencang dari bendungan, menandakan bahwa bendungan itu pecah. Kemudian Wolverine mengunci William dengan rantai ke kaki helikopter dan segera pergi menolong teman-temannya. Kelompok penyelamat mendekati ruang Cerebro di mana konsentrasi Profesor Xavier sekarang menargetkan manusia. Nightcrawler memindahkan dirinya dan Storm ke dalam kubah, di mana dia membebaskan Profesor Xavier dari ilusi telepati Jason dengan membekukan ruangan. Jason pun mengalah tepat saat ubin langit-langit interior kubah mulai berjatuhan. Nightcrawler berteleportasi dengan lebih cepat untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran, meninggalkan Jason yang dibiarkan mati di dalam kubah. Dengan bantuan Wolverine, seluruh kelompok, termasuk siswa yang diselamatkan, berhasil keluar dari markas. Di sisi lain, Magneto dan Mystique menemukan William yang sudah tak berdaya di kaki helikopter. Untuk melarikan diri dari danau Alkali, mereka terbang setelah merantai William ke reruntuhan beton bendungan dan membawa Pyro bersama. Dengan helikopter yang hilang, para mutan diselamatkan oleh Rogue yang ketakutan, dan dengan oleng mengemudikan X-Jet. Namun pendorong vertikal tidak berfungsi dan masalah daya membuat X-Jet tidak mungkin lepas landas. Saat bendungan jebol dan air banjir naik, William tenggelam. Jean Grey tiba-tiba keluar untuk menahan air banjir dengan kekuatan telekinetiknya. Dia dikelilingi oleh korona api oranye yang bersinar saat dia binasa dan mengorbankan dirinya demi keselamatan yang lain. Mutan yang lain pun merasa ambyar saat Jet mulai lepas landas. Di Washington DC, pidato nasional presiden yang disiarkan televisi terputus ketika tiba-tiba listrik padam. Semua orang membeku di tempat kecuali presiden. Di hadapannya ada para mutan dan Profesor Xavier yang memberinya file dari kantor pribadi William. Dia memperingatkan tentang perlunya mutan dan manusia untuk hidup bersama secara damai, karena jika tidak, kedua kelompok akan hancur. Lalu film diakhiri dengan penampakan burung Phoenix yang samar-samar terlihat di atas danau Alkali. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri karena capek kan ngebaca terus, mana puasa lagi. Jadi sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.